Oke, selanjutnya, nah, bagaimana dia mengubah sinar matahari? Kita lihat bagaimana energi solar cell ini bisa menghasilkan energi. Nah, tadi kita lihat ya bahwa selisih energi antara pita konduksi dengan pita valensi ini sangat kecil, sehingga dari ketika kita supply dari energi dari luar yang sedikit saja, dia mungkin sudah cukup. Ya. Contohnya kita supply sinar matahari. Ya. Saya supply sinar matahari. Nah, sinar matahari ini kan energi juga ya, sebanyak, misalnya di sini, diserap oleh elektron. Energinya sebanyak HF. Ya. Kalau HF ini lebih besar dari delta E, ya, maka elektron ini bisa pindah ke tingkat atasnya. Ya. Jadi untuk setiap HF yang diserap akan dihasilkan satu elektron. Oke. Nah, setiap foton yang diserap oleh semikonduktor ini menghasilkan satu elektron, pindah ke pita konduksi. Ya. Foton lagi datang, pindah, menghasilkan satu elektron lagi. Satu elektron dan satu hole. Ya. Hole ini sesuatu yang ditinggalkan oleh elektron, tempat kosong yang ditinggalkan elektron. Oke. Nah, ini setiap cahaya akan menghasilkan. Oke. Nah, kalau elektron ini dikumpulkan menjadi satu tempat dan hole ini dikumpulkan menjadi satu tempat, ini menjadi tegangan negatif, yang di sini menjadi positif. Ya. Nah, beda potensial ini bisa kita gunakan untuk melakukan kerja, ya, yang kita sebut sebagai gaya energi listrik. Ya. Jadi kalaupun belum jelas, nanti kita akan belajar lebih lanjut di materi perkuliahan tahun-tahun ke atas. Ya. Nah, potensi tenaga surya di Indonesia ini cukup besar. Oke. Karena kita di daerah Katulistiwa, ya, tropis. Jadi sepanjang tahun kita selalu dapat sinar matahari. Ya. Nah, ini kita lihat semakin merah ini semakin besar intensitas cahaya matahari. Oke. Kita lihat yang paling potensial ini. NTT, NTB, Jawa Timur, sedikit Jawa Tengah, dan DIY. Ya. Ini hotspot sekali, ini banyak sekali energi matahari yang di sana. Ya. Sulawesi juga. Oke. Nah, di Papua juga cukup besar. Oke. Indonesia ini punya potensi kira-kira 200 gigawatt, artinya 200.000 megawatt. Ya. Nah, kan tetapi untuk energi surya yang dimanfaatkan baru sangat kecil saja, baru 0,05% dari potensi yang ada. Makanya ini menjadi sebuah peluang yang sangat besar untuk dikembangkan. Oke. Apalagi kita didukung oleh beberapa program pemerintah yang mendukung pemanfaatan energi surya. Contohnya ini program Indonesia Terang. Kita ingin elektrifikasi desa dengan energi terbarukan. Ya. Jadi ternyata dari sekian banyak desa di Indonesia itu belum semuanya mendapat pasokan listrik. Ya, baru yang kita sebut sebagai electrification rate. Ya. Nah, ini ada kira-kira 16% desa yang belum ada listrik. Ya. 2.519 desa diantaranya masih gelap gulita. Ya. Kira-kira penduduknya 9,9 juta jiwa atau 2,5 juta kepala keluarga ini tanpa penerangan listrik sama sekali. Oke. Maka tak perlu dari universitas ini kalau turun ke masyarakat, salah satunya untuk itu, ya, instalasilah elektrifikasinya biar baik. Ya. Ini contoh elektrifikasi ini kan masih sangat jomplang, ya, di mana Jawa, Bali sudah penuh terangnya. Ini Sumatera masih ada beberapa blank spot yang belum terkena listrik. Kalimantan semakin banyak lagi, okay, terutama di pedalamannya. Papua banyak, Sulawesi sebagian ada. Okay. Nah, ini belum merata elektrifikasi di Indonesia, ya, 67%. Nah, ini target dari pemerintah ini kira-kira sebagian besar ada di provinsi-provinsi di timur, ya, Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, NTT dan NTB. Okay, untuk diprioritaskan mendapat listrik yang off-grid.
Selain itu juga ada program 1 juta atap surya. Ya. Nah, ini dimulai Pak Jokowi waktu itu sudah pamer ya, kita punya PLTS terbesar di Indonesia berada di Kupang, 5 megawatt. Ya. Ada program gerakan nasional 1 juta atap surya. Jadi kita diminta oleh pemerintah supaya memanfaatkan yang punya atap untuk dipasang sel surya. Itu minimal untuk mengurangi pemakaian listrik dari PLN ya. Jadi kalau PLN ini sejauh ini permintaan listrik selalu bertambah, dia harus membuat pembangkit baru ya, tapi itu mahal. Dengan seperti ini kan enak ya, masyarakat tinggal pasang aja, pakai sendiri. Kalau ada lebihnya kita bisa jual ke PLN, ya. Dipakai sendiri. Misalnya siang hari ya, siang hari panasnya berlebih, kita bisa konversi semuanya menjadi listrik, bisa dipakai. Ternyata masih sisa, ini produksinya misal 1000. Kita cuma pakai 600 kWh misalnya. Ternyata masih sisa 400. Nah, 400 ini kita bisa jual ke PLN. Kita jual ke PLN ya. Jadi kalau di akhir bulan ternyata kita oke, kemudian malam hari tidak ada matahari. Kita mengambil listrik dari PLN, misalnya mengambil 200 pemakaian kita di malam hari ya. Nah, ini kan yang kita jual lebih banyak dari yang kita beli ya. Maka instead of membayar listrik setiap bulan, kita justru mendapat uang dari PLN, dibayar oleh PLN untuk kelebihan listrik yang kita jual ke PLN. Ya. Ini gerakan nasional 1 juta atap surya. Oke. Untuk membantu perekonomian dan elektrifikasi listrik nasional. Oke. Sejauh ini ada pertanyaan? Bapak izin tanya. Silakan. Izin bertanya, Bapak. Silakan. Bapak izin tanya, itu kan kalau atapnya itu kan buat listrik. Nah, itu kalau hujan aman atau gimana, Pak? Terima kasih. Aman. Aman aja, ini justru panel surya ini perlu dibasahi dengan air ya untuk dibersihkan. Kalau ada debu kan menutupi cahaya yang masuk ke solar cell ya, atau ada burung yang hinggap terus ada kotoran burung misalnya di sini. Nah, dia harus dibersihkan ya. Justru air hujan nanti membersihkan banyak hal ya. Kalau tidak ada hujan justru kita harus membersihkan secara manual. Minggu sekali atau sebulan sekali. Oke. Completely aman. Ya. Nah, di atap lab terpadu gedung kuliah kita sudah pasang juga panel surya, ya, tapi baru sedikit, baru 8 ya, kira-kira 8 panel segitu. Kira-kira baru 2.600 watt peak, ya, masih kecil. Setidaknya kita sudah memulai untuk swasembada energi. Ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Izin bertanya, Bapak. Silakan. Program ini baru ada di Kupang. Baru ada atau belum ada? Baru ada. Enggak, sudah nasional. Yang di Kupang tadi adalah nasional. LTS yang terpusat punyanya pemerintah. Jadi ini pembangkit listrik, tapi asalnya bukan dari generator yang diputar oleh turbin ya. Tapi ini benar-benar dari panel surya yang disinari sinar matahari. Oke. Ini PLTS sudah mulai banyak di beberapa tempat. Oke. Bahkan dalam waktu dekat UAD sudah akan instalasi juga pembangkit listrik tenaga surya terpusat. Oke. Baik, Pak. Terima kasih. Tapi kalau ini gerakan nasional sudah atap surya ini memang terserah untuk perorangan, siapapun boleh memasang ini, oke? Dan dikoneksikan ke PLN. Ada lagi? Permisi Pak, mau tanya. Oke. Kalau yang sel surya ini ada impact-nya gitu nggak Pak ke lingkungan? Ada impact-nya ke lingkungan atau tidak? Dalam penggunaannya tidak ada, ya. Karena begitu dipasang ya sudah dipasang. Kita justru mengurangi gas rumah kaca ya. Jadi penggunaannya
kan mengurangi batu bara yang dibakar ya. Sebagian besar listrik kita kan berasal dari batu bara. Kalau kita kurangi listrik PLN kan artinya mengurangi dampak lingkungan dari batu bara. Terkait penggunaannya. Tapi terkait pembuatan sel surya sendiri juga masih tidak bisa terlepas dari efek lingkungan ya, karena kita pasti juga menggunakan bahan-bahan yang menghasilkan limbah, kemudian listriknya juga besar untuk memproduksi ya. Tapi in the long run, dalam jangka panjang ini menjadi karbon negatif. Artinya kita ikut melestarikan lingkungan ya, mengurangi karbon footprint. Itu ya. Terima kasih, Pak. Ada lagi? Belum, kita lanjutkan kalau tidak ada.